takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
apa kabar kalian? Tetap semangat. Salam sehat buat kita semua ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada kami agar kami menjadi seorang murid yang meneladani akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, pagi ini temanya tentang you will never walk alone. Kita tidak akan pernah berjalan sendiri ya. Selalu ada Tuhan di samping kita, di depan kita dan di belakang kita ya. Temanya you will never walk alone. Kita mau baca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Udah semua? Buka Alkitab kalian. Jangan cuma mendengarkan tapi buka Alkitab dan baca. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Stop dulu ya, ayat 15. Nah, pada waktu itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang berjalan dari Yerusalem mau menuju Emmaus ya. Hati mereka galau. Kenapa galau? Karena mereka sedang sedih tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah guru mereka. Tuhan Yesus yang menjadi inspirasi dia, yang menjadi contoh guru yang senantiasa memberi nasihat, tapi pada waktu itu dia disalib. Nah, pada zaman dahulu kala, kalau disalib itu adalah hukuman yang paling hina. Jadi mereka galau, sedih, bingung. Wah, udah takut, bingung, galau, campur aduk. Muridnya ini menjauh dari Yerusalem karena dia sedih. Takut banget. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, pada waktu mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka itu matanya itu kayak dibutakan. Tuhan Yesus datang, dia nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus itu. Dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Mereka tetap berjalan. Ya, yang satu namanya Kleopas, tapi yang satunya itu tidak dituliskan di dalam Alkitab. Mereka cerita sama Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka cerita, aku sedih, aku takut, aku bingung. Semuanya jadi satu. Kenapa kalian sedih? Karena Tuhan, guruku disalib. Guruku disalib, aku jadi takut. Padahal dia yang akan menjadi juru selamatku. Dia yang akan membebaskan aku. Sekarang dia disalib. Kita lompat ya. Kita lompat ke ayat yang 19. Katanya kepada mereka, apakah itu kesedihan dia itu tadi? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Tuhan Yesus disalib. Kita lompat lagi ayat 25. 2 orang tadi bercerita tentang kegalauannya, tentang ketakutannya kepada Tuhan Yesus. Takut banget, dia galau. Kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Nih jawabnya Tuhan Yesus ini. Lalu ia berkata kepada mereka, ianya ini Tuhan Yesus, merekanya 2 orang murid tadi. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 2 orang murid Tuhan Yesus tadi seperti dibutakan matanya. Dia nggak tahu. Dia
Dia lupa semua ajaran Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus harus disalib untuk kita, untuk menebus dosa. Tapi dia lupa, dia udah takut dulu, dia udah galau dulu, dia nggak inget apa-apa. Nah, ditambah lagi mayatnya Tuhan Yesus itu, dia cerita doa Roni, nggak ada katanya diculik. Makanya Tuhan Yesus tadi bilang, hei kamu orang bodoh. Padahal Tuhan Yesus mayatnya nggak pernah ada yang mencuri. Dia nggak mati selamanya. Dia itu cuma pada hari yang ketiga dia bangkit. Kalau dia mati terus, kalau kita berdoa, Tuhan Yesus nggak akan mendengar doa kita. Tapi karena Tuhan Yesus itu pada hari yang ketiga bangkit, apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan kita itu kita. Yang meninggalkan Tuhan Yesus itu kita. Kita lupa untuk berdoa. Kita sukanya bingung. Aku takut Tuhan, aku galau. Kita lupa untuk berdoa. Nah, padahal Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang meninggalkan itu adalah kita. Ingat itu. Malas berdoa, malas membaca firman Tuhan. Bahkan kadang kalau ibadah online seperti ini, mungkin Kak Yeni nggak tahu apakah kalian tiap minggu mendengarkannya. Yang tahu itu Tuhan. Tuhan selalu ada buat kalian. Tuhan selalu ada di hati kamu. Dia tahu, oh iya, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. You will never walk alone. Kita nggak pernah berjalan sendiri. Selalu ada Tuhan di samping kita, di kanan kita, kiri kita, depan belakang. Tuhan selalu ada buat kita. Dua orang murid Tuhan Yesus tadi dibukakan matanya. Dia lupa untuk semuanya, bahwa Tuhan Yesus memang harus disalib untuk menebus dosa kita. Darahnya tertumpah buat kita. Darahnya yang suci, yang kudus itu untuk siapa? Untuk kita semua. Dia mau disalib. Bahkan tangannya kena paku, lambungnya, kakinya. Itu buat siapa? Buat kita. Jangan pernah kamu bilang aku sendiri. Enggak. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Mayat Tuhan Yesus itu tidak akan pernah diculik. Tuhan yang kita miliki itu Tuhan yang hidup. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk siapa? Untuk menyediakan rumah di surga buat kita semuanya. Nah, mereka berjalan sampai malam. Begitu sudah malam, Tuhan Yesus ini mau pergi. Tetapi dua orang muridnya tadi, jangan Tuhan, Tuhan Yesus diajak makan. Begitu mereka makan bareng-bareng, dua orang muridnya ini baru sadar, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dia sadar karena apa? Tindakan dan perkataan Tuhan Yesus itu mengingatkan mereka. Dia jadi ingat, oh ya, pada waktu ikut perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus bilang kalau dia harus menderita untuk kita semua. Dia harus disalib. Dia baru ingat, oh iya, pantesan tadi aku di jalan itu hatiku berkobar-kobar banget. Aku merasa senang, aku merasa bisa bercerita, aku merasa nyaman. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Ya. Begitu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dua orang murid ini yang tadinya galau, takut, bingung, terus nggak karu-karuan, begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka jadi berubah. Mereka jadi semangat lagi. Itulah kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan terjadi. Ya, mereka langsung apa? Pulang lagi ke Yerusalem. Yang tadinya dia menjauh ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Ya, dia beritakan kalau Tuhan Yesus itu nggak diculik. Dia bilang sama teman-temannya, dia sudah bangkit dan aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kita. Ya. Apa yang kita pergumulkan selama ini tidak akan pernah sia-sia kalau kamu berdoa. Ya. Ingat Bapak Abraham. Dia menantikan anak itu selama berpuluh-puluh tahun. Ya, bahkan udah nenek dan kakek pun mereka baru punya anak. Tuhan berjanji, ingat, lihatlah bintang-bintang di langit. Kalian bisa ngitung bintang di langit gak? Gak akan bisa. Pasir di laut gak akan bisa. Tuhan akan memberikan keturunan Bapak Abraham itu sebesar itu, sebanyak itu anaknya. Luar biasa Tuhan kita. Itu terjadi.
anaknya Abraham jadi banyak. Itulah Tuhan kita. Apa yang kita doakan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita pergumulkan, bergumul sama Tuhan. Ingat, apapun segala sesuatu itu cerita sama Tuhan. Ya. Jangan mendengarkan yang macam-macam dan aneh-aneh. Oke, memang pandemi ini semuanya jadi berubah. Sekolah kalian jadi berubah, pergumulan pertemanan kalian berubah. Semuanya berubah. Bahkan cari uang itu sangat juga sulit. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. You will never walk alone. Ingat itu. Tuhan selalu ada buat kita. Bilang sama mama sama papamu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita berada, Tuhan selalu ada buat kita. Itulah Tuhan kita. Memang Tuhan kalau menegur kita seperti dua murid tadi sangat-sangat keras. Tapi apa? Dia mendidik kita untuk menjadi taat. Ya, jangan malas untuk berdoa. Jangan malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semangat terus. Ingat, kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus akan terjadi perubahan. Seperti dua orang murid tadi, dia menjadi seorang penyemangat, gak takut lagi, gak galau lagi. Karena apa? Tuhan Yesus menyertai dia. Ya, dia menjadi berkobar-kobar hatinya. Dia suka berdoa. Dia bilang sama teman-teman, Tuhan kita gak dicuri, Tuhan kita gak ada yang nyuri. Dia bangkit. Dia gak mati terus selamanya. Enggak. Tuhan kita itu sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia menyediakan tempat dan rumah yang indah di surga buat kita. Ya, jadi ingat, Tuhan sudah disalib buat kita. Ingatlah, Dia ada selalu buat kita. Seperti Bapak Abraham, dia bergumul selama berpuluh-puluh tahun pengen punya anak. Ya, Tuhan mendengarkan doa dia. Nah, sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Matius 28. Ya, Matius 28 ayat 20. Udah ketemu? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai pandemi ini berakhir? No. Sampai 5 tahun? No. 10 tahun? Tapi sampai apa? Sampai akhir zaman. Sampai kamu dipanggil Tuhan, Tuhan tetap menyediakan waktu buat kita. Ingat, Dia selalu ada buat kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah malas. Jangan jemu-jemu. Aku malas, firman Tuhannya cuma begitu-gitu aja. Aku malas ikut ibadah online. Kalau kalian beribadah akan berbeda dengan yang tidak beribadah. Kamu berdoa, sering berdoa akan berbeda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Mungkin banyak waktu sekarang karena kamu gak sekolah, main game terus. Kalau udah main game memang gak pernah ada waktu. Yang lain udah males, suruh makan males. Tapi ingat, jangan pernah lupa untuk berdoa. Tuhan selalu menunggu kalian. Kapanpun itu Tuhan selalu menunggu. Ya, jadi ingat, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Enggak cuma sampai 2 hari, 1 hari, 1 tahun. Enggak, sampai akhir zaman. Ingat, you will never walk alone. Dia selalu berjalan di depan kita, belakang kita, depan kita. Kamu tidak akan pernah sendiri lagi. Tuhan selalu ada buat kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah sendiri. Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan menyertai kami setiap langkah kami berada. Tuhan selalu ada buat kami. Kami percaya Tuhan, kami gak mau takut lagi karena ada Engkau yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya mereka akan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semuanya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami tetap mau bersemangat, kami tetap mau berdoa kepada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari. Berkati kami semua selama seminggu ini. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, berkati kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye.